merinding, gelap, ngeluarin asap dan cahaya. Saya bingung dan saya takut. Assalamualaikum Sobat Kicau semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri, atau siapapun yang mau tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tempatnya santri berkicau. Sudah subscribe belum? Subscribe sekarang ya. Dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih. Saya biasanya ikut dengan teman-teman nyetrum ikan. Kan di malam hari itu, di sungai. Lebih tepatnya di bawah kuburan. Nah, waktu itu kabelnya setruman tersebut yang buat nyetrum ikan itu, nah itu putus. Padahal itu kabel engkel, kan tidak bisa masuk akal itu. Nah, tak lama kemudian saya itu dilemparin batu. Kira-kira batunya itu segini ya. Cas, nah gitu. Dari atas, kan ada teman saya tuh di sebelah saya. Saya tanya, kamu tayang lemparin batu ini? Bukan gitu. Loh, terus siapa gitu saya? Itu di atas itu ada apa? Ternyata di atas tersebut ada Gundurwo, sosok Gundurwo. Dulu kan saya kalau mau buat itu BAB, itu kan harus ke sungai, maklumlah orang desa, tapi kan sekarang sudah enggak. Waktu itu saya bangun tengah malam. Lalu saya bangunin emak saya. Mak, ayo ikut dong ke sungai, mak. Sril mau buang nih. Kata emak saya. Kamu berangkat aja dulu, nak. Nanti mak nyusul nih bawa senter. Saya mau berangkat, takut diculik sama nenek cangkul. Oh, nenek gayung, kuntilanak. Takut diculik sama suster ngesot. Kalau saya gak berangkat, nanti kuenya keluar di rumah gimana? Di waktu malam, saya kan perlu sakit. Jadi saya ke WC. Sebelum itu, saya pas lewat mau ke WC. Rasa gemetar, meriang, di sini terasa, bulu kuduk terasa, apa ya, berdiri, gemetar. Dan ketika di waktu WC, saya kan agak grogi, agak takut, gitu. Namanya WC kan ya, merinding, gelap, gak nyaman lah pokoknya. Saya beranikan diri, lalu setelah perasaan saya gak enak. Lalu setelah saya naik dari sungai tersebut, saya mendengar suara yang aneh. Gak lama kemudian, saya kedatangan suara anak bayi. Makhluk halus. Yang mana pada saat itu tidak ada di desa saya yang punya anak bayi. Plus suara tersebut berasal dari tempat yang akar. Yang wajahnya tuh suram. Rambutnya panjang. Ada darahnya di sini. Kayak jerawatnya itu besar-besar kayak kacang. Seketika saya lari dari WC secepat-cepatnya dan teriak sekencang-kencangnya karena takut. Lalu saya langsung cabut, ambil gerakan 1000 kaki. Setelah saya sampai ke rumah, ternyata emak saya tidur lagi, gak nyusul saya ke sungai. Dan juga pakai sarung. Menurut Sobat Kicau, itu bayinya siapa? Apa bayinya kuntil bapak, apa kuntilanak, atau bayinya siapapun? Komen di bawah ya. Biasanya kalau bulan puasa, saya dengan teman-teman saya pergi berpatroli untuk bangunin orang-orang yang ingin sahur. Ketika saya lewat di suatu kuburan, ada salah satu kuburan ngeluarin asap dan cahaya. Tiba-tiba badan saya menjadi merinding dan gemeteran. Akhirnya saya lari, begitu juga teman-teman saya ikut lari. Waktu itu saya berlibur ke Malang dan untuk mengunjungi beberapa wisata yang ada di Malang. Saya dan Gus saya dan beberapa rombongan itu lalu tidur di hotel. Saya berada dalam kamar berdua dengan teman saya
teman saya sudah terlelap dulu karena dia kecapean ketika bermain di pantai. Waktu saya kecil di desa saya itu kebetulan ada orang meninggal. Dan info orang meninggal itu menjadi pembicaraan bagi orang sekitar. Karena hampir tiap malam orang yang meninggal itu datang ke setiap rumah di desa saya. Pertama saya begitu mendengar info itu, masa sih datang ke rumah satu-satu? Gak begitu percayalah pertama. Ketika tengah malam, sudah hampir 1:30. Saya juga mengantuk dan akhirnya mau tidur. Tapi saya ketika itu masih merasakan hawa yang dingin. Gak enak rasanya. Dan terdengar suara-suara yang aneh. Kira-kira jam 11 atau jam 12 malam lah. Saya waktu itu mau minum. Di dekat tempat minum itu ada sebuah bakul. Di atas bakul itu banyak jagungnya. Waktu saya lihat bakul itu, saya teringat pada wajah orang yang meninggal dan info-info orang kampung. Perasaan saya semakin gak enak. Seketika terdengar dalam kamar mandi ada percikan air yang menetes. Ada apa di dalam? Kayaknya sepi, gak ada orang. Saya menghidupkan lampu, lalu saya memberanikan diri ke dalam kamar mandi tersebut. Waduh, gimana ini? Apa bulu kuduk saya ini merinding semua, berdiri semua bulu kuduk saya ini. Ketika saya buka pintu tersebut, memang gak ada apa-apa dan air tersebut gak kosong, gak ada yang menetes. Bahkan lantainya pun kering. Ketika saya keluar lagi dari kamar mandi dan saya mau tidur, itu terdengar lagi dalam kamar mandi ada percikan air gitu loh. Saya bingung dan saya takut. Bakul yang berisi jagung ya, goyang-goyang sendiri gitu-gitu. Kayak goyang dompet gitu ya. Angin juga gak ada, angin kencang ya. Tikus, kucing juga gak ada di situ ya. Goyang-goyang gini sobat kicau ya. Apa ini perasaan saya atau hanya halusinasi saya? Nggak tahu. Jadi saya daripada melihat yang aneh-aneh dan berpikir yang aneh-aneh lagi, akhirnya saya ambil selimut dan menutupi seluruh badan saya gitu. Waduh, udah saya gak pikir panjang sudah kabur gitu saya. Kalau pesantren cerita horor saya itu ketika waktu jalan ke makam atau pesarian kiai. Nah, di pertengahan jalan itu ada suara-suara. Pertama suara menangisnya, kemudian di beberapa hari lagi ada suara ramai. Itu. Kemudian di beberapa hari lagi ada suara yang memanggil saya. Tapi saya tidak melihat wujudnya seperti apa. Saya deketin suara tersebut, tidak ada apa-apa gitu. Nah, kemudian saya pergi lagi, pulang. Nah, di pertengahan dipanggil lagi. Saya deketin lagi, tapi tidak ada sosok pun. Kalau Sobat Kicau punya saran, kritik, atau ide-ide menarik tentang konten-konten kita ke depannya, juga boleh banget komen di bawah. Selain itu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.